ada sampai dengan periode sekarang ini. Dulu kalau kita kena pukul yang sekolahnya 80-an sampai 90-an, dari guru ya, saya punya mama dan bapak juga guru, dan pernah saya punya mama itu pukul anak sekolah dengan mistar kayu, dulu pakai mistar kayu itu, bocor kepala di sini. Tapi besoknya orang tuanya tidak datang. Ya, itu dulu tahun 80-an. Kena pukul itu orang bilang di ujung rotan ada emas. Kalau sekarang berbeda. Coba kalau kita pukul anak di sekolah macam begitu, kepala bocor. Oh, besok orang tua datang yang parang. Bukan marah saya, tapi dong kejar guru. Beda ya. Tetapi Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak yang Tuhan kasihi, perbedaan pendidikan baik yang terjadi pada tahun 80-an maupun yang sekarang, sebenarnya yang dilakukan oleh seorang guru kepada anak-anak didiknya semata-mata untuk memberikan pembinaan. Karena menurut saya mama, guru itu dia bukan hanya mengajar, tapi dia juga melakukan pembinaan kepada murid-muridnya. Itu berarti bahwa pekerjaan dari seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi dia juga harus mengajarkan tentang ilmu hidup. Ilmu bagaimana seorang murid akan dewasa di dalam pendidikan itu, kemudian dia ada di dalam pekerjaannya kelak. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru-guru itu kemudian menjadi berkat untuk mereka. Dalam pendidikan gereja itu disebut dengan didaskalia. Dan didaskalia ini dimulai ketika pada saat Yesus hendak terangkat ke surga. Kita baca itu dalam Matius 28 ya. Di sana dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan satu kata yang ada di dalam bagian pembacaan ayat 20 itu, di sana dikatakan, dan ajarkanlah. Disitulah Yesus memulai sebuah pernyataan didaskalia kepada murid-murid, tapi juga kepada orang-orang yang menerima pendidikan yang nantinya akan dilakukan oleh para murid. Jadi waktu itu Yesus bukan hanya mengajarkan kepada murid-murid supaya pergi dan memberitakan Injil, tapi dalam konteks pemberitaan Injil itu harus ada pengajaran, harus ada pendidikan. Dan apa yang akan diajarkan murid-murid kepada banyak orang termasuk kita sampai dengan hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah pengajaran. Pengajaran itu bukan hanya pengajaran tentang iman, tapi juga pengajaran tentang bagaimana seseorang bisa merubah orang lain. Pengajaran tentang seseorang harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seseorang yang harus mengajarkan tentang bagaimana seseorang bertumbuh di dalam pengajaran itu kelak. Itu sebabnya jemaat yang Tuhan kasihi, ketika didaskalia itu didasarkan atas perkataan Yesus, maka setiap kita bukan hanya guru, tapi kita juga pendeta, anggota jemaat biasa dan sebagainya, memiliki tugas untuk mengajarkan, mengajar, memberikan pembinaan di dalam proses pemberitaan Injil kepada banyak orang. Mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus dalam bagian pembacaan kita. Dalam bagian pembacaan ini, kemudian Yesus memberikan hal pertama, yaitu orang yang datang kepada dia. Saya mau bilang begini, bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan di mana kita siap untuk mengajar, tapi sebuah proses pendidikan adalah di mana kita menerima. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya kemarin baca-baca jubir ya, sekitar tahun 90-an. Di sana mencatat bahwa pendidikan di Kabupaten Kerom, khususnya untuk anak asli, YPK di Kampung Skofro, itu hanya dimulai dengan 33 siswa. Dan dari 33 siswa itu ternyata anak perempuan sangat sedikit. Dan itu bukan orang asli dari Skofro, tapi juga ada kampung-kampung terdekat yang bersekolah di sana. Dan sampai hari ini tercatat bahwa yang menjadi dokter
perempuan dari Kerom itu bukan anak asli, tapi dia anak Tabi yang tinggal di kampung Sentani, orang tuanya kerja di sini. Itu berarti bahwa belum ada SDM asli anak perempuan Kabupaten Kerom. Hanya baru satu kita catat, Ibu Yohana Was. Ya, ini menjadi catatan penting untuk kita semua, guru-guru, tapi juga gereja, pemerintah, adat, dan sebagainya. Ada apa? Ada apa sebab sampai dengan penerimaan terhadap anak-anak asli ini, khususnya untuk perempuan anak asli Kabupaten Kerom. Pemerintah sebanyak bekerja, memberikan kesempatan dengan beasiswa, tapi juga gereja, ya, Kementerian Agama, PDAP, dan sebagainya. Tapi mengapa? Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Ada beasiswa yang sudah diberikan banyak, tapi mengapa justru anak-anak asli Kerom ini, apakah mereka tidak ada niat? Ataukah karena regulasi di adatkah sampai anak-anak perempuan asli Kerom ini tidak bisa bersekolah dalam pendidikan formal lanjutan? Mungkin sampai SD, kemudian mereka harus menikah, urus keluarga, urus anak, urus suami, dan berhenti di situ. Dalam catatan bagian pembacaan kita dikatakan Yesus mendoakan mereka yang datang kepada Dia. Itu berarti bahwa penerimaan terhadap kita sekalian, anak-anak yang akan berpendidikan, khususnya anak-anak asli, menjadi catatan bagi setiap sekolah-sekolah. Saya sangat berharap dengan mimpi bahwa peletakan batu pertama hari ini, anak-anak asli, khususnya perempuan-perempuan asli Kabupaten Kerom, mau datang sekolah di sini, supaya bisa melanjutkan pendidikan. Jangan berhenti di SD lalu menikah, urus keluarga, urus anak. Tidak bisa seperti begitu. Karena masa depan kita terhenti di situ ketika kita tidak mau melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Yang berikut dikatakan bahwa didaskalia itu dimulai dari hidup keluarga. Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Kalau kita catat bahwa hanya beberapa jam di sekolah, maka sisa daripada itu anak-anak ada di rumah. Apakah orang tua juga berperan untuk menghadirkan pendidikan dalam hidup keluarga rumah tangga, khususnya kepada anak-anak? Ataukah dibiarkan begitu saja? Jemaat yang Tuhan kasihi, jangan sampai kita kehilangan anak-anak yang nantinya akan meneruskan pendidikan mereka. Berapa banyak SDM kita yang hari ini keluar dari anak-anak asli Kabupaten Kerom. Yang ketiga, bahwa didaskalia itu mengakibatkan sehingga sebuah konsep masa depan yang bukan hanya belajar tentang Injil Kerajaan Allah, tetapi dari proses pemberitaan Injil itu kemudian orang akan belajar untuk mengembangkan dirinya, untuk memaknai bahwa dia berguna bagi banyak hal. Jadi dia tidak hanya belajar untuk tahu bahwa 1 + 1 itu 2, ya, tetapi dia juga harus bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi 1 + 1 bisa 100, atau 1 + 1 bisa 1000. Ya. Jadi didaskalia itu mengakibatkan orang dapat mengembangkan diri. Gereja mula-mula mereka melakukan didaskalia itu dengan cara makan bersama, lalu menyanyi, baca Alkitab, lalu mereka membaca surat-surat rasul-rasul, kemudian mereka belajar. Ini bagian yang dikerjakan oleh sekolah-sekolah YPK, tapi juga sekolah-sekolah muslim lainnya, ya. Masing-masing punya metode. Tapi mari hari ini kita mau bicara supaya YPK juga bisa mengembangkan lebih jauh untuk SDM yang ada, khususnya di Kabupaten Kerom.
3 hal yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak-anak. Yang terakhir adalah dia memberkati mereka. Dia meletakkan tangannya di atas mereka, kemudian dia memberkati mereka, dan dia berangkat dari situ. Dia pergi dari situ supaya rasul-rasul, supaya kita, saya Bapak Ibu, yang hari ini punya tugas untuk meneruskan pekerjaan Yesus itu, dapat melakukannya di dalam konsep kehidupan kita, baik mulai dari keluarga sampai kepada persekutuan bergereja, ada di pemerintah, ada di adat, bahkan sampai ada di sekolah-sekolah. Yesus meninggalkan kita supaya kita bekerja, supaya kita melakukan hal lebih jauh. Apa yang sudah dia ajarkan kepada kita sekalian akan menjadi berkat dalam dunia pendidikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, tetapi dari semua itu mau saya katakan kepada kita sekalian, mari tema yang ada di belakang saya dan di depan Bapak Ibu semua ini, kalau bukan Tuhan Yesus ya, artinya kita melakukan semua itu di atas anugerah, kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan itu dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita. Kita semua di sini punya gelar dan sebagainya. Tapi ingatlah Bapak Ibu, bahwa pernah Bapak Ibu dapat pukul dari Ibu Guru dan Bapak Guru dulu. Supaya apa? Supaya gelar banyak-banyak di belakang itu sekarang menjadi bagian berkat untuk kita teruskan kepada anak-anak kita. Ingatlah bahwa pukulan itu memberikan sebuah motivasi bagi kita. Bukan menjadi sebuah kemarahan, tapi menjadi bagian yang sangat penting untuk kita menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi juga dalam mengembangkan diri, sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Tugas pemerintah, tapi juga tugas gereja, tugas adat, dan terakhir adalah tugas dari guru-guru dan siswa itu sendiri. Tuhan memberkati YPK, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Amin.